Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab tentang integral. Apa itu integral? Yuk kita pelajari bersama. Integral itu adalah operasi inverse dari turunan. Inverse itu adalah kebalikan. Seperti misalnya jumlah dengan kurang, kali dengan bagi, pangkat dengan akar, dan lain-lain. Jika fx adalah f aksen x turun dari fungsi fx, f kecil, ini f besar. Jika fx turunan dari fungsi fx, maka integral dari fx dx, ini integral itu lambangnya seperti ini. Dx ini menunjukkan diintegralkan terhadap variabel apa. Kalau dx berarti terhadap variabel x, kalau dy terhadap variabel y, dan seterusnya. Maka integral, sekali lagi, integral dari fx dx sama dengan fx tambah c. Dengan c adalah konstanta. Konstanta itu bilangan ya. 2, 5, min 6, dan seterusnya. Contohnya, integral dari 4x plus 5 dx itu sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus c. Karena jika fungsi ini 2x kuadrat plus 5x plus c diturunkan, maka hasilnya adalah turunannya 4x plus 5. Gitu ya. Jadi kebalikan dari turunan. Kalau pada turunan diketahui sebuah fungsi dicari turunannya apa. Kalau dalam integral sebaliknya, diketahui sebuah fungsi yang ditanyakan adalah ini fungsi ini turunan dari fungsi apa sih gitu. Turunan dari mana? Nah, sekali lagi contohnya ini integral 4x plus 5 dx ini sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus c. Karena jika ini diturunkan, hasilnya adalah ini. Gitu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, supaya lebih mudah, maka kita akan mempelajari sifat-sifat integral. Sifat yang pertama, integral dx adalah x plus c. Sifat kedua, x pangkat n dx sama dengan x pangkat n. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 tambah c. Tuh ya. Contohnya misalkan contohnya integral dari x pangkat 7 dx. Maka ini tinggal kita ikuti saja rumus di sini nih. Yaitu x pangkat n-nya 7, 7 tambah 1 dibagi 7 tambah 1. Sama dengan x pangkat 7 tambah 1, 8 dibagi 8 tambah c. Atau misalkan integral dari x pangkat 2 misalkan ya dx. Maka ini sama dengan x pangkat 2 tambah 1, 3 dibagi 3. Ikuti aja yang bawah, ikuti yang atas, ikuti pangkat yang di atas. Tambah c. Atau misalkan integral x pangkat 1 lah, misalkan nih x saja, x dx. Maka ini sama dengan x pangkat 1 tambah 1. Ini kan ada pangkat 1 di sini nih. Kalau nggak ada pangkat berarti pangkatnya 1. X pangkat 1 tambah 1, 2 dibagi 2 plus c. Itu untuk sifat 2. Sifat berikutnya, sifat yang ketiga, integral dari k dikali fungsi fx dx sama dengan k dikali integral fungsi fx dx. Jadi kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi, konstanta ini bisa dikeluarkan. Bisa dikeluarkan
baru fungsinya diintegralkan, setelah itu dikalikan lagi. Nah, contohnya misalnya, atau yang ini, yang biru ini nih. Misalnya contohnya integral dari 5x kuadrat dx. Maka ini 5 ini bisa kita keluarkan menjadi 5 dikali integral x kuadrat dx. Menjadi 5 dikali integralnya x pangkat 2. 2 dikali 2 ditambah 1 jadi 3 dibagi 3 dx. Dx tambah c ya, bukan dx. Karena sudah diintegralkan. Maka ini sama dengan 5 dibagi 3, 5 per 3, kita sederhanakan menjadi 5 per 3 x pangkat 3 plus c. Itu contoh penggunaan sifat 3. Nah, berikutnya sifat 4. Jika ada integral fx ditambah atau dikurangi gx dx, maka ini sama dengan, ini bisa kita pisahkan nih. Kita integralkan dulu fx dx, kemudian ditambah atau dikurangi dengan hasil integral dari fungsi gx terhadap variabel x. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Yang nomor 1, integral dari 3x pangkat 5 dikurangi 8x pangkat 3 plus 2x min 6 dx sama dengan apa? Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Atau kita langsung di sini saja ya. Langsung di sini saja. Nah, ini sama dengan, ini menggunakan sifat 4, maka ini tinggal kita kuadratkan aja. Tinggal kita integralkan aja satu-satu nih. Kita mulai dari sini, kemudian dikurangi integral ini, ditambah integral ini, tambah integral ini. Oke, kita mulai. Yang pertama 3x pangkat 5, ini menjadi 3x, 5 tambah 1, 6, dibagi 6. Kemudian dikurangi 8x pangkat 3, 3 tambah 1, 4, dibagi 4. Ditambah 2x, x pangkat 1, di sini ada pangkat 1 kan, 1 tambah 1, 2 dibagi 2, dikurangi 6x. Nah, integral dx kan sama dengan x, tadi sifat 1 ya. Berarti kalau 6, tinggal kita tambahkan x. Kalau 7, tinggal kita tambahkan x. Gitu aja untuk hasil integralnya. Tambah c. Nah, setelah begini, tinggal kita sederhanakan. 3 dibagi 6, itu kan sama dengan setengah. Setengah x pangkat 6. 8 dibagi 4, 2. Min 2x pangkat 4. 2 dibagi 2, 1. 1 tidak usah ditulis, langsung kita tulis plus x kuadrat dikurangi 6x ditambah c. Inilah hasil integralnya. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, ini sama dengan 10x pangkat 4, 4 tambah 1, 5, dibagi 5. Dikurangi x kuadrat, x pangkat 2, 2 tambah 1, 3, dibagi 3. Ditambah 5x pangkat 1, 1 tambah 1, 2, dibagi 2. Ditambah 1. Nah, 1 tinggal kita tambahkan x. Tambah terakhir c. Nah, tinggal kita sederhanakan. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. Jadi 2x pangkat 5 dikurangi, kita tuliskan dalam bentuk 1/3, 1/3 x pangkat 3 ditambah 5 dibagi 2 jadi 5/2 x kuadrat ditambah 1 kali x, tinggal kita tuliskan x saja, 1 nggak usah ditulis, ditambah c.
Paham ya? Itu untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, di sini integral dari x kuadrat dikurangi 3x. Maka ini sama dengan x kuadrat. Berarti x pangkat 2. 2 tambah 1, 3 dibagi 3. Dikurangi 3x. X-nya pangkat 1. 1 tambah 1, 2 dibagi 2. Maka ini plus C ya. Plus C. Kita sederhanakan. Jadi 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3/2 X kuadrat ditambah C. Selesai. Sederhana kan? Tinggal ikuti pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 gitu aja. Misalkan pangkatnya 4 tambah 1 jadi 5 dibagi 5. Tinggal gitu aja. Setelah itu sederhanakan dan jangan lupa plus C, plus konstanta. Oke, ini contoh yang kedua. Ini sekarang ke penerapan ya. Persamaan gradien garis singgung sebuah kurva diketahui adalah M sama dengan 1 min 2X. Jika kurva melalui titik 2,3, tentukan persamaan kurva tersebut. Oke, kita ketahui, sudah kita pelajari dulu di bab turunan, bahwa M itu, gradien garis singgung itu kan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi kalau ada fungsi fx, maka gradien itu adalah, gradien garis singgungnya adalah f aksen x. Oke, di sini diketahui M atau f aksen x-nya sama dengan 1 min 2x. Maka untuk mencari fx, tinggal kita integralkan saja. Integral dari f aksen x terhadap variabel x. Maka ini menjadi integral 1 dikurangi 2x dx. Sama dengan integral 1 adalah x. Integral min 2x berarti min 2x pangkat 1. 1 tambah 1, 2 dibagi 2. Plus C. Kita sederhanakan menjadi x dikurangi 2 bagi 2, 1. Jadi sisanya tinggal kita tuliskan x kuadrat plus C. Oke. Nah, kemudian di sini diketahui melalui titik 2,3. 2,3, maka ini 2 adalah X, 3-nya adalah Y. Nah, diketahui ya, Y itu kan sama dengan Fx. Maka Y sama dengan X dikurangi X kuadrat plus C. Tinggal kita masukkan saja. Di sini Y-nya 3 sama dengan, ini kita pakai tanda ekuivalen ya. 3 sama dengan X-nya kita masukkan, X-nya 2. 2 dikurangi 2 kuadrat ditambah C. Sehingga kita dapatkan 3 sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat 2, 4 ditambah C. Atau 3 sama dengan 2 dikurangi 4 min 2 tambah C. Atau C saja sama dengan 3 min 2 pindah ruas. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. Sehingga kita dapatkan C-nya 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Di sini kan udah kita dapat nih. Fx-nya kan ini nih. Fx-nya ini. Fx sama dengan tadi x dikurangi x kuadrat plus C. Karena C-nya sudah kita temukan yaitu 5, C-nya, maka ini sama dengan x dikurangi x kuadrat plus 5. Atau supaya terurut, kita tuliskan dalam bentuk negatif x kuadrat terurut pangkatnya ditambah x tambah 5. Jadi kita simpulkan persamaan
kurva tersebut adalah fx atau y boleh, atau fx boleh, sama dengan negatif x kuadrat plus x plus 5. Paham ya? Itu cara menerapkan konsep integral dalam mencari persamaan kurva yang diketahui, gradien garis singgung, dan titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut ke integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batas-batasnya. Oke, ini di sini integral tentu itu ada angkanya di sini nih. A, B. Dibacanya integral dari A sampai B. A itu batas bawah, B itu batas atas. Integral tertutup dari fungsi fx dx dari A sampai B, dibacanya begitu ya. Sama dengan, berarti kita integralkan dulu batas bawah A, batas atas B. Kemudian ini kita hitung sama dengan FB dikurangi FA. Jadi kita substitusikan B pada fungsi hasil integralnya. Kemudian kita substitusikan A pada fungsi hasil integralnya. Kemudian kita cari selisihnya, yaitu FB dikurangi FA. A disebut batas bawah dan B disebut batas atas integral. Nah, pada integral tentu C tidak perlu ditulis. Karena kalaupun ditulis, nanti kan ini kan dikurangi nih, FB dikurangi FA. Nanti akan ketemu C dikurangi C. C dikurangi C kan 0. Jadi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Karena nanti akan hilang C-nya itu. Akan saling mengurangi. Hasil dari integral tentu adalah bilangan atau konstanta. Jadi hasil dari integral tentu bukan fungsi, tapi adalah bilangan. Nah, contohnya nih. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 3 dx dari 1 sampai 2. Nomor 1, nomor 2-nya integral dari 3x kuadrat min 4 dx dari min 2 sampai 1. Dan nomor 3-nya integral x kuadrat min 4x plus 2 dx dari 0 sampai 3. Yuk kita kerjakan. Nomor 1, kita mulai dari nomor 1 nih. Integral 4x pangkat 3 dx dari 1 sampai 2. Batas bawah 1, batas atas 2. Pertama kita integralkan dulu. Ini menjadi x, 4x, 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 4 dibagi 4. C nggak usah ditulis. Kalau dalam integral itu C nggak usah ditulis. Karena nanti akan C dikurangi C akan 0 hasilnya. Jadi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian tinggal kita tulis saja batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Sama dengan 4 dibagi 4 kan 1. Maka ini jadi x pangkat 4, batas atas 1, batas bawah 1, batas atas 2. Atau kita sebutkan dari 1 sampai 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi yang atas dulu nih. Berarti yang 2 dulu. Berarti 2x pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 dikurangi, ini masukkan ke x sekarang yang batas bawah. 1 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. 1 pangkat 4, 1. 16 kurangi 1, 15. Maka nomor 1 jawabannya adalah 15. Tuh kan, hasil dari integral tentu adalah angka bilangan atau konstanta. Itu nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, kita gunakan warna biru di sini. Nomor 2 kita kerjakan di sini ya. Oke. Integral dari 3x kuadrat min 4 dx.
dari min 2 sampai 1. Oke. Caranya sama, pertama kita integralkan dulu. Ini menjadi 3x pangkat 2. 2 tambah 1, 3 dibagi 3. Dikurangi 4. 4 ya tinggal tambahkan x saja yang diintegralkannya. Kalau konstan integralkan, tinggal kita tambahkan variabel x. Oke, batasnya dari min 2 sampai 1. Kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. Maka tinggal kita tulis x pangkat 3 min 4x dari min 2 sampai 1. Nah, tinggal kita substitusikan sekarang. Kita substitusikan batas atas dulu, 1 ke sini. 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1. Pakai kurung ya. Jangan lupa pakai kurung, karena kalau tidak pakai kurung, bisa keliru dalam menghitung. Nah, sekarang kita substitusikan yang min 2. Berarti min 2 pangkat 3, kalau negatif pakai kurung juga, supaya sama ya, menghindari kekeliruan dalam menghitung. Dikurangi 4 dikali min 2. Tinggal kita hitung. 1 pangkat 3, 1. 4 kali 1, 4. Berarti 1 dikurangi 4. Kemudian dikurangi min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2, 4. Kemudian min 4 dikali min 2. Min kali min plus 8. Maka ini hasilnya 1 dikurangi 4, negatif 3, dikurangi 4 kali tambah 8, 12. Nah, ini fungsinya pakai kurung ini untuk menghindari, karena ini ada min di sini nih. Kalau di sininya min kan jadi plus gitu. Jadi harus pakai kurung ya, untuk menghindari kekeliruan. Nah, sekarang tinggal kita hitung min 3 dikurangi 12, negatif 15. Maka untuk nomor 2 jawabannya adalah negatif 15. Paham ya? Oke, sekarang kita ke nomor 3. Kita gunakan warna hijau untuk membedakan. Nomor 3, kita kerjakan di sini ya. Oke. Nomor 3, integral dari x pangkat 2 dikurangi 4x plus 2 dx dari 0 sampai 3. Pertama sama, kita integralkan dulu. Integralkan x pangkat 2 menjadi x pangkat 2 tambah 1, 3. 3 dibagi 3. Dikurangi 4 x kuadrat. 4x dikurangi 4x ya. Berarti x pangkat 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Menjadi 4x kuadrat dibagi 2. Ditambah 2, integral 2, ya tinggal kita tambahkan x, jadi 2x. Batasnya dari 0 sampai 3. Kita sederhanakan. Berarti ini jadi sepertiga x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 2x dari 0 sampai 3. Sama dengan, nah tinggal kita substitusikan yang batas atasnya. Berarti sepertiga dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3. Kita kasih kurung, dikurangi 0, kita substitusikan sepertiga kali 0. 0 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0. Tinggal kita hitung. 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 dibagi 3, 9. Dikurangi 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Ditambah 2 kali 3, 6. Dikurangi, nah ini karena ini 0, semuanya dikali 0, maka ini jadi
sama dengan 9 kurangi 12, negatif 9 tambah 6. Negatif 9 tambah 6, negatif 3. Jadi ini sama dengan, jawabannya untuk nomor 3 adalah negatif 3. Paham ya? Oke, jadi ini langkah pertama kita integralkan. Kemudian langkah pertama kita integralkan. Langkah keduanya itu kita substitusikan batas atas, kemudian substitusikan batas bawah. Nah, jangan lupa pakai kurung. Kemudian kita hitung masing-masing, nah baru terakhir dikurangi. Itu ya, cara menghitung integral tentu. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan disampaikan di kolom komentar. Klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang materi atau pembahasan soal di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.